Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya atas nama Amiruddin, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sigi. Baik, video kali ini saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1. Baik, modul jurnal yang saya lakukan untuk kali ini adalah 4F, yaitu Facts atau peristiwa, yang kedua feeling atau perasaan, yang ketiga findings atau pembelajaran, dan yang terakhir future atau penerapan. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama facts, yaitu peristiwa. Lokakarya 0 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023. Lokakarya 0 ini dilaksanakan secara virtual. Pada saat itu diadakan pembukaan khusus Angkatan 9 dan pemaparan tentang pembagian pengajar praktik. Selanjutnya membuat kesepakatan kelas dengan pengajar praktik, yakni atas nama Ibu Harmawati SPD. Selanjutnya mempresentasikan harapan dan kekhawatiran yang akan dilaksanakan PGP untuk CGP Angkatan 9. Selanjutnya mengerjakan LK1 sampai LK5 dan penjelasan tentang pembuatan portofolio digital lewat SETS. Baik, setelah melalui Lokakarya 0, kami disarankan untuk masuk dalam pembelajaran LMS, yakni yang pertama mulai dari diri, yaitu membuat refleksi, kritis, harapan, dan ekspektasi. Di dalam refleksi ini kami disarankan untuk membuat sebuah tulisan refleksi kritis dengan jumlah minimal 300 kata sampai 500 karakter. Disinilah yang kami ditugaskan dalam mulai dari diri. Yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan ini saya tuangkan dalam bentuk video dan saya kirim lewat link yang ada di LMS. Selanjutnya kami masuk di eksplorasi konsep di forum diskusi virtual. Diskusi virtual ini kami berdiskusi dengan fasilitator, yakni Bapak Sunarto SPD, terkait dengan perspektif reflektif kritik tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya kami masuk di ruang kolaborasi. Di ruang kolaborasi ini fasilitator membagi kelompok dan disuruh untuk mempresentasikan dan mengunggah di LMS mengenai nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguat karakter murid. Baik, selanjutnya kami masuk di ruang demonstrasi kontekstual. Di ruangan inilah kami membuat karya dan mengunggah di LMS untuk menggambarkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara sesuai dengan penguatan dan pengalaman baru. Selanjutnya kami masuk di elaborasi pemahaman. Elaborasi pemahaman ini kami disuruh untuk membuat pertanyaan di LMS dan kemudian kita berdiskusi dengan Ibu instruktur secara virtual, yakni Ibu Jeli Heni Maya Manopo. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado pada waktu itu. Kita membahas mengenai perspektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, koneksi antar materi. Koneksi antar materi ini merupakan tugas mandiri, yakni membuat pertanyaan, kesimpulan, dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara
dalam bentuk video yang saya unggah di YouTube pribadi saya, kemudian linknya videonya diunggah di LMS. Selanjutnya, aksi nyata, yaitu mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan pemikir Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah sebagai pusat pengembangan karakter dalam bentuk video. Di aksi nyata ini kami melakukan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pembelajaran yang berpusat kepada murid. Di dalam pembelajaran ini, hal baik yang saya alami dengan mengikuti pembelajaran yaitu bisa berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman-teman CGP, dengan pengajar praktik, fasilitator, dan instruktur terkait pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sedangkan dalam kegiatan aksi nyata, hal baik yang saya alami adalah mulai menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang berpusat pada anak. Baik, selanjutnya kendala yang saya alami selama mengikuti kegiatan PGP ini adalah pada saat ingin mengikuti kegiatan virtual, misalnya kegiatan kolaborasi, elaborasi, dan lain sebagainya. Yang menjadi kendala berat buat saya adalah jaringan. Kebetulan di tempat tugas saya kadang jaringan baik, kadang juga tidak baik. Inilah yang menjadi kendala buat saya, apalagi kami PGP ditekankan untuk tidak meninggalkan tempat tugas. Dan selanjutnya pada saat mengerjakan tugas itu biasanya kita lewat Canva. Lagi-lagi di sini adalah kendala jaringan. Baik, solusi yang saya lakukan adalah setelah memulai virtual seperti pertemuan kolaborasi elaborasi 1 jam sebelum dimulai, saya harus bergeser ke kecamatan di sebelah saya, yakni Kecamatan Palolo, karena kebetulan di sana bagus. Dan yang kedua, mengenai tugas yang ada di Canva, biasanya saya berusaha untuk bangun tengah malam karena biasanya jaringan bagus kalau tengah malam. Itulah caranya saya mengatasi kendala selama kegiatan PGP ini. Baik, selanjutnya adalah 4 F yang selanjutnya, yakni yang kedua, feeling atau perasaan. Perasaan yang saya alami selama proses pembelajaran, saya sangat senang dan bahagia menjalani pembelajaran. Kenapa? Karena nantinya saya akan mengimplementasikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bisa juga mengimplementasikan di sekolah saya. Serta saya rasakan ketika melakukan aksi nyata di kelas. Saya sangat antusias melihat peserta didik mulai termotivasi untuk belajar dilihat dari keaktifan siswa. Di samping itu, siswa merasa tidak tegang dalam proses pembelajaran sebab saya melakukan penerapan Ki Hajar Dewantara yang menuntun siswa dalam melakukan apa yang mereka senangi, melakukan kegiatan berkelompok untuk membuat karya sesuai dengan apa yang dipelajari. Contoh misalnya dalam karya adalah membuat peredaran darah manusia dari karton Manila yang ditempelkan di karton Manila, dan bagian-bagian bunga, jantung, itu yang kami praktekkan dalam kelas. Baik, 4 F yang selanjutnya adalah finding atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan dalam proses ini adalah memaknai dan mengimplementasikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, supaya peserta didik mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya. Hal baru yang saya ketahui dari diri saya setelah proses pembelajaran ini adalah
bahwa saya optimis untuk menjalani PGP dan mulai sedikit demi sedikit menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak, dengan selalu mulai dari diri. Baik, yang selanjutnya yang terakhir adalah future atau penerapan. Hal yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal yang serupa di masa depan adalah merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, dan mau belajar hal baru yang mendukung kompetensi saya. Aksi atau tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini adalah mengimplementasikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran. Baik, demikianlah pemaparan saya tentang jurnal refleksi mingguan modul 1.1. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.